Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga baik-baik saja ya. Gimana hari ini? Udah pada siap untuk belajar? Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan membahas materi tentang sholat. Kalian tahu apa itu sholat? Sholat menurut bahasa artinya doa. Sholat juga merupakan tiang agama. Sholat merupakan ibadahnya orang Islam. Sholat juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sholat adalah ibadah yang pertama kali dihisab. Ada yang tahu macam-macam sholat? Ya, sholat ada 5 macamnya. Yang pertama, subuh. Yang kedua, zuhur. Yang ketiga, asar. Yang keempat, maghrib. Dan yang kelima adalah isya. Dan hukum bagi orang yang meninggalkan sholat adalah berdosa. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita bernyanyi bersama. Semuanya ikutin bernyanyi ya. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ayo teman, cepatlah bangun, lekas berwudu, dirikan sholat. Ayo teman, jangan melamun, yuk kita ke masjid, jangan terlambat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ingatlah ketika Rasul berkata, sholat adalah tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, Allah akan selalu menyayanginya. Ayo teman, yuk kita sholat. Dari lagu tadi, Rasulullah berkata bahwa sholat merupakan tiang agama. Siapa yang telah menjalankannya, maka Allah akan menyayanginya. Nah, jadi kita semua diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ada yang tahu berapa jumlah rakaat sholat? Iya, jumlah rakaat sholat ada 17 rakaat, di mana sholat subuh ada 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya ada 4 rakaat. Adapun syarat-syarat wajib sholat ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Orang kafir tidak diwajibkan untuk sholat. Yang kedua, balik. Apa itu balik? Balik artinya sudah berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Yang ketiga, berakal sehat. Orang yang dalam keadaan gila, pingsan, mabuk tidak dianjurkan untuk sholat. Yang keempat, waktu sholat telah tiba. Dan yang kelima, bersih dari hadas dan najis, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, selanjutnya kita akan membahas rukun sholat. Rukun sholat adalah fardu sholat.
Rukun sholat adalah gerakan atau bacaan sholat. Lalu, ada berapa sih jumlah rukun sholat? Rukun sholat ada 13 dengan tumak nina. Tumak nina adalah berhenti sejenak dalam sholat. Rukun sholat yang pertama adalah niat. Niat adalah sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Sholat tanpa niat maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, berdiri. Sholat dengan berdiri dikerjakan bagi orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak diwajibkan, namun dapat dikerjakan dengan duduk. Jika dengan duduk tidak dapat dikerjakan, maka dapat dengan berbaring. Jika tidak mampu berbaring, maka bisa dengan isyarat. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram dilakukan di awal sholat dan dilakukan sambil mengangkat tangan. Lafal takbiratul ihram adalah Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Jika tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Yang kelima, ruku. Setelah membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku. Ruku dengan posisi membungkukkan badan sejajar antara punggung dan kepala. Posisi tangan memegang lutut dan pandangan mata mengarah ke tempat sujud. Yang keenam, iktidal. Iktidal adalah gerakan bangun dari ruku. Iktidal dengan posisi tubuh tegak. Yang ketujuh, sujud. Dahi menyentuh tempat sujud. Dahi tidak boleh terhalang rambut. Kedua telapak tangan menyentuh lantai. Kedua lutut menyentuh lantai. Kedua jari-jari telapak kaki menyentuh lantai. Yang kedelapan, duduk antara dua sujud. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir merupakan rukun sholat. Yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, mengucapkan salam. Salam merupakan penutup sholat. Salam dalam sholat dilakukan 2 kali. Salam pertama dengan menengok ke kanan dan salam kedua menengok ke kiri. Yang ke-13, tertib. Tertib artinya berurutan. Rukun sholat harus dilakukan berurutan. Jika tidak tertib, maka sholatnya tidak sah. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita dapat menjalankan sholat dengan sempurna. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.